Salam untuk Bapak Ibu semuanya, khususnya pensiun PNS di seluruh Indonesia. Kembali lagi di channel YouTube saya ini yang selalu menyalurkan informasi penting dan informasi lainnya seputar dunia pendidikan atau yang lebih relevan dengan pendidikan. Jadi untuk itu Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya tidak lupa untuk menyapa Bapak Ibu semuanya dengan segala hormat. Semoga dalam keadaan sehat dan semangat dalam aktivitas Bapak Ibu semuanya, khususnya pensiun PNS di seluruh Indonesia. Jadi untuk itu Bapak Ibu semuanya dimanapun berada saat ini, kita akan masuk dalam pembahasan judul di atas ini mengenai dengan judul Gaji ke-13 pensiun PNS cair mulai 2 Juni 2025. Jadi untuk itu Bapak Ibu semuanya di seluruh Indonesia, untuk mengetahui lebih detail dari isi judul di atas ini, maka dari itu Bapak Ibu semuanya, ikuti terus sampai habis video kali ini agar tidak ketinggalan informasi yang akan disampaikan nanti mengenai pencairan gaji Bapak Ibu pensiun PNS di seluruh Indonesia. Jadi untuk itu Bapak Ibu semuanya, ditonton sampai habis video kali ini agar tidak ketinggalan informasi yang akan disampaikan nanti diisi dari judul di atas ini mengenai dengan pencairan gaji Bapak Ibu pensiunan. Karena Bapak Ibu semuanya akan membahas lebih detail atau lebih rinci isi dari judul di atas ini mengenai gaji Bapak Ibu semuanya. Dan didukung terus channel ini dengan cara yang sederhana Bapak Ibu semuanya, di subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi yang baru terupdate di channel YouTube saya selanjutnya. Baik Bapak Ibu semuanya di seluruh Indonesia, langsung saja kita akan masuk pembahasan judul di atas tadi. Informasi ini dilansir salah satu media nasional menyampaikan, bulan Juni menjadi kabar bagi para pensiun PNS atau pegawai negeri sipil, disingkat dengan PNS. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menetapkan bahwa gaji ke-13 untuk pensiun PNS akan mulai dicairkan pada 2 Juni 2025. Baik Bapak Ibu semuanya, pencairan ini diatur dalam peraturan pemerintah atau disingkat dengan PP nomor 11 tahun 2025 ini sebagai bentuk apresiasi negara terhadap pengabdian para ASN yang telah purna tugas, sekaligus membantu mereka dalam menghadapi kebutuhan menjelang tahun ajaran baru. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pencairan gaji ke-13 ini dilakukan serentak dan difokuskan agar bisa diterima tepat waktu oleh seluruh penerima manfaat. Untuk memastikan pencairan berjalan lancar, pemerintah telah menyusun ketentuan serta mekanisme khusus yang wajib dipatuhi Bapak Ibu pensiun PNS di seluruh Indonesia. Jadi untuk itu Bapak Ibu semuanya, bukan hanya pensiun PNS saja yang berhak menerima gaji ke-13 ini. Pemerintah juga memastikan bahwa pensiunan TNI dan Polri ikut mendapatkan hak yang sama, termasuk pula penerima pensiun janda atau duda, ahli waris, serta kategori lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait hak pensiun. Calon penerima hak bulanan dari PT Taspen untuk ASN sipil atau PT Asabri, untuk pensiun PNS atau TNI, Polri akan masuk dalam daftar pensiun gaji ke-13
selama status kepesertaan masih aktif. Tidak perlu mendaftar atau mengajukan permohonan khusus. Prosesnya bersifat otomatis dan akan langsung ditransfer ke rekening penerima pensiun. Jadi untuk itu Bapak Ibu pensiun PNS di seluruh Indonesia, melalui akun Instagram resminya PT Taspen atau Taspen mengeluarkan pernyataan resmi terkait gaji ke-13 pensiun PNS ini. Besarnya gaji ke-13 yang diterima pensiun memang tidak sama untuk setiap orang. Jumlahnya tergantung dari komponen yang diterima setiap bulannya. Umumnya gaji ke-13 mencakup beberapa tunjangan atau yang harus diberikan untuk Bapak Ibu pensiun. Yang pertama, pensiun pokok bulan Mei 2025. Yang kedua, tunjangan keluarga jika ada. Yang ketiga, tunjangan pangan. Yang keempat, dan tunjangan-tunjangan tetap lainnya. Jadi untuk itu Bapak Ibu semuanya di seluruh Indonesia ini, namun perlu dicatat, gaji ke-13 tidak mencakup tunjangan kinerja atau tukin yang biasanya hanya diberikan kepada ASN aktif. Jadi jangan heran jika jumlah gaji ke-13 berbeda dibandingkan saat masih aktif bertugas. Baik Bapak Ibu semuanya, meskipun demikian, bagi banyak pensiunan, tambahan ini sangat membantu entah untuk biaya kesehatan, kebutuhan harian, atau bahkan biaya sekolah cucu menjelang tahun ajaran baru. Nah, ini bagian yang paling dinanti-nanti. Pemerintah menetapkan bahwa gaji ke-13 akan mulai dicairkan pada tanggal 2 Juni atau pas dengan hari Seninnya 2025. Artinya jika semua berjalan lancar, dana sudah bisa masuk ke rekening masing-masing pensiunan pada awal Juni. Pencairan dilakukan oleh PT Taspen atau PT Asabri sesuai dengan instansi pengelolaan pensiun masing-masing penerima. Seperti biasa, dana akan langsung dikirim ke rekening pensiunan tanpa perlu antri atau mengajukan permohonan ulang. Bagi yang biasa menerima pensiun melalui kantor pos, jadwal penyaluran bisa menyesuaikan dengan waktu distribusi dari petugasnya. Meski tidak perlu mengurus surat rumit, ada beberapa hal yang harus dipastikan oleh penerima agar gaji ke-13 bisa cair tepat waktu. Yang utama dan harus diperhatikan Bapak Ibu pensiun PNS, yang pertama, status penerima pensiun masih aktif hingga Juni 2025. Yang kedua, rekening bank yang digunakan masih valid dan sesuai dengan nama penerima. Yang ketiga, data pribadi dan kepegawaian tidak mengalami masalah atau perlu pembaruan. Jadi untuk itu Bapak Ibu semuanya, jika ada perubahan data penting seperti pindah rekening atau perubahan ahli waris, sebaiknya segera dilaporkan ke kantor Taspen atau Asabri sebelum akhir Mei. Hal ini penting agar tidak terjadi keterlambatan pencairan akibat data tidak sinkron.
Kalau sudah tanggal 2 Juni tapi dana belum masuk, tak perlu panik dulu. Untuk Bapak Ibu pensiunan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan Bapak Ibu pensiunan PNS yang wajib dilakukan Bapak Ibu pensiunan PNS jika dana belum masuk ke rekening. Yang pertama, periksa saldo rekening secara berkala. Bisa jadi ada penundaan teknis dari bank. Yang kedua, hubungi Kelkentar, Taspen atau Asabri untuk mengecek status pencairan. Yang ketiga, jika perlu kunjungi kantor layanan pensiun terdekat agar bisa mendapatkan informasi langsung dari petugasnya. Jadi Bapak Ibu semuanya, biasanya keterlambatan hanya bersifat teknis dan bisa segera ditangani jika semua data calon penerima manfaat sudah lengkap dan benar. Itu dia syarat dan ketentuan terkait pencairan gaji ke-13 pensiunan PNS yang akan cair Juni mendatang. Semoga bermanfaat. Demikian saja informasi kali ini Bapak Ibu semuanya, khususnya pensiunan PNS. Semoga informasi ini dapat membantu para pensiunan PNS dimanapun berada saat ini. Sekian saja dan terima kasih.